Bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan bangsa yang berpengetahuan. Mereka mampu melahirkan banyak penyair-penyair hebat yang sastranya begitu indah dan penuh makna. Namun sayangnya peradaban di sana lebih dekat pada tradisi amoral. Perbuatan dan perilaku kesehariannya tidak menunjukkan kepedulian pada moral dan kemanusiaan yang disebabkan oleh pandangan mereka yang nihil tentang kesopanan. Itu sebabnya bangsa Arab dikenal dengan bangsa jahiliyah pada masa itu. Salah satu perilaku dan kebiasaan tidak manusiawi yang mereka lakukan pada masa itu adalah membuang anak wanitanya. Mereka beranggapan bahwa anak wanita hanya membawa sial bagi keluarganya dan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Berbeda dengan anak laki-laki, mereka sangat bangga dan bahagia dengan kehadiran anak laki-laki. Peradaban ini terus berlanjut di Arab. Mereka tidak rela jika dalam keluarganya terdapat anak perempuan. Gengsi, khawatir tidak makan, dan takut tidak bisa bekerja dijadikan alasan untuk membuang anak perempuan di zaman itu. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya mengisahkan awal mula terjadinya kebiasaan membuang anak perempuan di kalangan bangsa Arab. Dalam kitabnya dikisahkan bahwa orang pertama yang melakukan perbuatan tidak manusiawi ini adalah Qais bin Asim At-Tamimi. Kisah ini bermula ketika Nu'man bin Munzir, seorang penguasa Irak ketika itu, memimpin pasukan besar untuk menyerang musuh-musuhnya termasuk Bani Tamim. Dan mereka berhasil memenangkan peperangan ini. Mereka menyita harta dan membawa gadis-gadis Bani Tamim sebagai tawanan. Tidak lama setelah itu, para pembesar Bani Tamim memohon kepada Nu'man bin Munzir agar gadis-gadis yang dijadikan tawanan itu dikembalikan. Namun sayangnya, beberapa di antara gadis-gadis yang ditawan dari Bani Tamim itu telah menikah, sehingga ia memberi kesempatan kepadanya untuk memilih antara memutuskan hubungan dengan orang tuanya atau bercerai dengan suaminya dan kembali kepada orang tuanya. Salah satu pembesar Bani Tamim yang memohon agar gadis-gadis itu dikembalikan kepada Bani Tamim adalah Qais bin Asim. Namun sayang, putrinya lebih memilih untuk tinggal bersama suaminya dan memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Keputusan putrinya itu sungguh sangat menyakitkan hati Qais bin Asim. Ia merasa telah dikhianati oleh putrinya sendiri, hingga kemudian ia bertekad untuk membunuh anak wanitanya yang lahir di kemudian hari. Tradisi ini kemudian menyebar di kalangan Bani Tamim dan suku-suku lainnya. Setelah kejadian tidak manusiawi ini terus berlanjut di Arab, kemudian datanglah Islam untuk mengajarkan moralitas yang luhur kepada mereka. Islam datang sebagai penolong bagi kaum perempuan yang diperlakukan dengan tidak manusiawi di sana. Nabi Muhammad SAW dengan risalah yang dibawanya membimbing masyarakat Arab dan mengarahkan mereka perihal moral yang mulia. Dengan ajaran dari Nabi SAW, akhirnya tradisi Arab yang biasa mengubur anak perempuannya itu terkikis dan tidak lagi terjadi penguburan anak perempuan. Alasan khawatir tidak bisa makan tidak lagi bisa dibenarkan, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menanggung semua itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar." Quran Surat Al-Isra ayat 31. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.